Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman trader semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya guys ya. Sekarang tanggal 14 Maret 2024 jam 1 siang, teman-teman, kita kembali menganalisa SAUUSD atau emas ya, atau gold di market Eropa nih. Seperti biasa kita coba menganalisa pergerakannya akan seperti apa, akan kemana ya. Jadi di sini kita sudah melihat sudah mulai ada candle-candle berwarna merah untuk time frame daily di SAUUSD ini. Dari kemarin kan hijau terus nih, udah sampai berapa hari ini, 1 minggu lebih ya teman-temannya, 1 minggu lebih dia naik terus, dan sekarang di sini sudah terlihat ada candle berwarna merah. Ini menandakan dia akan balik arah lagi, atau mungkin dia lagi sedang mau set away dulu ya. Nanti kita coba analisa sama-sama. Ini sekarang kita bergerak ke time frame H4 dulu. Kita coba bergerak ke time frame yang agak lebih kecil. Nah, di sini sudah terlihat ya guys ya. Di sini udah ada double pin bar atau double doji bisa juga ya. Di sini ada candle doji atau candle pin bar, dan candle berikutnya disusul dengan candle bearish ya, atau candle turun teman-teman. Nah, di sini kita coba ngitung support resistennya ya. Kita lihat di sini ada support. Nah, di sini ada support ya, teman-teman. Nah, terus di sini ada resisten ya. Oke, kita sekarang hitung angkanya. Angkanya di sini 2195. Oke, ini kurang geser dikit. 95 ya guys ya. Nah, ini udah pas. Kalau yang ini low-nya di 2150. Oke, ini udah pas lah. Oke, di sini sekarang kita cari pivotnya, teman-teman. Ini kalau udah ketemu kayak gini, kita cari pivotnya. Coba kita bergeser ke time frame yang lebih kecil ya, biar kelihatan mungkin. Nah, ini mungkin lebih kelihatan jelas ya. Mungkin ini lebih kelihatan jelas. Kita sekarang hitung pivot atau harga tengah ya, harga rata-rata dari antara resisten dan juga support, teman-teman. 2195 dan 2150. Oke, 95 dikurang 50, kita bagi dua, hasilnya 70. Salah nggak sih ini? 70 sih. 95 kurang 50 sama dengan bagi dua, sama dengan ditambah 50. Nah, ini hasilnya teman-teman. Hasilnya di 72,5 ini ya. Kita taruh di 72, mana 72. Oke, nah ini teman-teman ya, ini udah ketemu untuk harga pivot. Nah, di sini kita lihat, kita bisa lihat ya di sini harga pivotnya. Time frame H1 aja ya guys. Oke, ini udah terlihat ya. Ini untuk resisten dan support. Ini harga pivotnya, sekarang harga berada di bawah pivot ya teman-temannya. Berarti ini kemungkinan cenderung ke lebih turun ya. Jadi kemungkinan besar dia bakalan mau turun lagi, ngetes lagi jebol support yang ada di 2150 ini. Kalau misalkan dia nggak kuat tembus support, dia kemungkinan bakalan naik dulu ya. Kayak gini kan dia sempat naik, dia udah ngejebol terus dia naik lagi ke area-area pivot di sini. Kalau misalkan dia turun nggak kuat tembus ini, dia kemungkinan besar bisa balik lagi naik ke 2195 ini untuk tes resisten, atau ibaratnya dia ancang-ancang buat nembus ke bawah ya teman-teman ya. Kecuali ini 2195 ini ditembus teman-teman. Kalau misalkan ditembus, berarti dia bukannya mau ambil ancang-ancang buat turun ya, tapi dia emang mau naik terus ya. Karena kalau misalkan patokan emas itu gampang banget teman-teman, kalian bisa lihat aja resisten atau supportnya ditembus atau enggak ya. Cuman terkadang tuh dia suka fake juga, suka ngasih sinyal bohongan gitu ya, suka ngasih sinyal bohongan. Jadi seolah-olah supportnya ditembus atau resistennya ditembus, padahal emang dia bukan mau ke sana gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati, harus benar-benar akurat banget analisanya, jangan sampai terburu-buru ya
untuk open posisi buy atau sell sebelum analisanya benar-benar matang lah ibaratnya. Oke, sekarang kita coba cek berita. Untuk berita malam ini di sini kita bisa lihat ya jam 7.30 waktu Indonesia Barat nih. Nanti malam di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 teman-teman. Di sini ada 5 news USD. Ada 5 berita dari Amerika yang bakalan ngebantu pergerakan emas malam ini ya, teman-teman ya. Jadi buat kalian yang sedang nunggu malam ini akan seperti apa, nanti kita lihat ya. Nah, di sini kalau misalkan hasilnya nanti di atas 0,2 ya, prediksi sih pasti kayaknya lebih dari 0,2 sih, karena kemarin udah kita lihat ya hasilnya juga menguat. Berita hari Selasa kalau nggak salah tuh ya, itu hasilnya menguat. Jadi pergerakan emas juga lumayan teman-teman. Dan di sini ada berita lagi, core lagi. Di sini kita lihat. Nah, kalau misalkan intinya nanti kalau misalkan hasilnya hasil berita USD ini menguat teman-teman ya, emas bakalan turun. Untuk harga emas itu bakalan turun ya teman-teman ya. Untuk harga emas nih bakalan turun kalau misalkan dibantu sama news Amerika yang menguat, dia bakalan turun. Dan kalau misalkan secara teknikal kita lihat di sini dia cenderung ke lebih mau turun ya teman-teman ya. Ini udah emang overbought banget atau udah ketinggian banget harga, dia pasti biasanya koreksi turun. Dan di weekly kita udah hitung kemarin ya, dia kalau misalkan weekly dia mau set away, dia set away-nya sampai sini. Ini untuk pivot satu candle weekly ya, ini cuma pivot satu candle ini aja. Nah, kalau misalkan candle besarnya gimana? Candle besar seperti apa sih? Coba kita lihat. Ini kita hilangin dulu kali ya. Gak usah deh, langsung aja 2195. Aku kasih tahu ya nih di sini nih. Set, ini kan ada kemarin swing jauh. Kita hitung aja langsung guys. 2195 dikurang. Nah, ini teman-teman. 1984. Cukup jauh. 1984 kurang, kita bagi 2 tambah 1984 2089. Oke. Ini untuk warna biru kali ya. Nah, ini untuk pivot apa ya? Ini untuk pivot weekly juga teman-teman. Oh, monthly mungkin ya, monthly bisa, tapi ini weekly sih lebih kelihatan. Nih range-nya dari sini ke sini ya. Dari support terakhir weekly sampai ke resisten terakhir weekly nih. Ini pivotnya. Ini pivot swing lah, kita kasih nama pivot swing ya, teman-teman ya. Sini kita kasih nama pivot swing weekly. Nah, gini aja ya. Kalau yang atas ini kan pivot satu candle weekly nih. Ini pivot yang dari candle yang ini doang, teman-teman. Jadi ini pivotnya, dan yang atas-atas ini nih, ini support resisten dan pivot di time frame kecil ya, teman-teman ya, di H1 buat kalian yang mau main pendek-pendek, jarak-jarak pendek, hanya trading 2 jam 3 jam gitu ya, kalian bisa ikutin aja ini. Dan kalian yang tadi udah open sell nih, udah mulai running profit ya, gitu teman-teman. Nah, satu lagi nih di daily kalian harus hati-hati juga ya, teman-teman ya. Di daily di sini ada fraktal atau indikator fraktal nih, kita udah bahas. Buat kalian yang belum tahu cara baca candle indikator fraktal atau cara baca indikator fraktal ini, yang belum tahu kalian bisa cek aja di videoku yang sebelumnya. Di situ ada cara tutorial setting dan cara membaca indikator fraktal ya. Nah, di sini aku bakalan singgung sedikit. Di sini ada indikator fraktal menandakan kalau dia sudah nggak kuat turun, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia turun sampai sini, kalau udah ke area-area sini ya, kalian kalau misalkan masih kekeh mau open buy, kalian bisa buy limit di antara di atas 150
50 lah ya, di antara di atas 2150 ini nih kalau mau buy. Nah, kalau udah buy di sini, kalian pasang stop lossnya di bawah 2150, bisa di 2147, bisa di 48 ya. Kalau misalkan nanti dia beneran nggak kuat turun, dia bakalan lanjut naik bisa ke 2195 lagi teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ditembus 2150 nya, berarti dia strong banget buat turun ya. Dan kemarin juga udah kita lihat di sini sepertinya dia mau turun dulu teman-teman. Cuman kita tunggu aja nanti berita jam 7.30 malam ya, hasilnya seperti apa. Nanti bakalan aku coba analisa lagi malam ya. Cuman eh nanti kita lihat lah hasil beritanya seperti apa ya. Oh ya, kemarin saya nih nggak semalam ya, nggak bisa analisa market Amerika teman-teman ya. Mohon maaf ya buat yang udah nungguin nih, karena semalam habis buka puasa tuh langsung flu teman-teman. Mungkin karena es buahnya kali ya. Enggak sih, emang karena kurang fit aja, bukan karena es buah. Iya sih, karena es buah juga, emang lagi kurang fit, terus minum es buah jadi ya jadi flu deh teman-teman ya. Semoga nanti malam nggak ada halangan untuk kita menganalisa market Amerika ya. Udah, mungkin untuk market Eropa sampai sini dulu teman-teman ya. Nanti bakalan kita lanjut lagi untuk market Amerika. Buat yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.